Selamat pagi, saudara-saudaraku, selamat berjumpa. Di tengah-tengah kita bersama berprihatin dalam keadaan banyak pergumulan di dalam kehidupan kita, terutama dalam menghadapi dampak daripada virus corona. Kita memang sudah cukup lama tidak berjumpa dengan Anda, tetapi kerinduan dan doa kami adalah bahwa senantiasa Tuhan menyertai Anda, terus melindungi Anda, memberkati Anda, dan mencukupkan Anda. Selamat berjumpa dalam forum ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi ini kita akan bersama-sama dan menjadikan berkat bagi kita sekalian. Saya akan mengambil satu perikop yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takut dan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat-saat ini kita masing-masing, bahkan di negeri kita, diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Bahkan dunia ini pun diperhadapkan dengan kondisi yang sama, yaitu terjangkitnya sebuah virus yang dampaknya sangat luar biasa. Ada perasaan takut, bahkan kadang-kala membatasi hubungan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berkumpul lebih banyak, bersalaman pun seolah tidak diperbolehkan. Bicara dekat harus memakai masker. Pegang barang atau pegang uang pun harus berhati-hati. Jangan-jangan di situ ada virus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, di dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam kitab Injil Lukas 17 pada ayat yang ke-11 sampai 19, di sana kita diperhadapkan sebuah kondisi yang hampir sama, yaitu penyakit kusta yang dialami oleh ke-10 orang. Dan penyakit kusta itu memang sesuatu hal yang sungguh membuat hati mereka gelisah. Mereka tidak punya pengharapan. Penyakit yang belum ada obatnya pada masa itu. Mereka dikatakan orang yang najis, orang yang berbahaya, dan mereka adalah orang-orang yang dapat menularkan virus mereka. Harus diasingkan atau diisolasi, dijauhi. Dalam kitab Imamat pasal 13 pada ayat yang ke-45 dan 46, bahwa orang-orang yang terkena sakit kusta itu harus dijauhi dari masyarakat umum dan tidak diperbolehkan ibadah, karena itu akan menular satu sama lain, dan mereka harus menjaga jarak. Saudara-saudara,
Kalau saya merenungkan apa yang terjadi pada masa itu, yaitu di mana Yesus Kristus berjumpa dengan orang-orang kusta, rasanya apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kena kusta itu hampir sama, yaitu hubungannya dibatasi. Ada jarak di antara satu dengan yang lain, takut tertular dan sebagainya. Namun satu hal yang saya menarik atau tertarik dalam peristiwa ini adalah Tuhan itu sangat memperdulikan orang-orang yang dalam keadaan seperti yang dialami oleh 10 orang kusta itu. Meskipun mereka dijauhi oleh semua orang, tetapi Tuhan peduli dan Tuhan mau dekat dengan mereka. Dan di samping itu, di sisi yang lain, saudara-saudara, orang-orang yang sakit kusta ini, meskipun mereka terbuang, ketika melihat Yesus datang, ada pengharapan apa yang akan terjadi nanti, sehingga dia berkata dan berharap Yesus memberikan pertolongan kepadanya mereka. Orang-orang kusta itu memiliki suatu iman atau kepercayaan. Yesus berkata, "Pergilah kepada imam-imam." Kenapa Yesus mengatakan pergilah kepada imam-imam? Padahal setiap orang kusta yang dekat dengan orang saja harus dijauhi, apalagi menghadap kepada para imam. Tetapi di sini sesungguhnya Yesus Kristus menguji iman daripada orang yang ke-10 atau orang kusta itu. Dan lihatlah, mereka itu berangkat meskipun mungkin di antara mereka melihat dirinya belum sembuh daripada sakit penyakitnya, tetapi tetap berangkat. Itulah iman, yaitu mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan melangkah melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya melihat di sini, ibu bapak dan saudara, orang sakit kusta ini mempunyai iman. Bukan saja iman, tetapi juga perbuatan. Ketika Yesus mengatakan pergi, maka mereka pun berangkat dan pergi. Itu adalah iman dan perbuatan. Kemudian, apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka sudah melangkah dan merasakan kesembuhan bagi mereka? Ada di antara mereka itu kembali kepada Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Itu pada pasal 17 kitab Lukas ayat yang ke-15 dan 16. Pengucapan syukur itu penting karena Tuhan senantiasa memelihara di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Setelah melihat keadaan dirinya, lalu mengingat siapa yang menyembuhkan, dan kemudian dia, salah satu dari ke-10 orang kusta itu, memuji Allah. Ini sesuatu yang positif, ini sesuatu yang luar biasa, dan jarang sekali ketika seseorang itu diberkati di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan itu, sangat jarang sekali dilakukan. Tetapi salah satu dari ke-10 orang kusta ini kembali kepada Yesus dan kemudian mengucap syukur dan berlutut di hadapan Yesus memuji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang peristiwa ini, tetapi kita belajar di dalamnya. Di tengah-tengah gejolak yang kita sedang hadapi, di masa-masa yang sulit, pada masa-masa iman kita harus diperhadapkan dengan tantangan-tantangan di sekitar kita. Ada 2 hal, bahkan 3 hal yang penting, yaitu ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, dalam keadaan was-was, di dalam keadaan terbatas, ke dalam keadaan takut. Ada beberapa hal yang ingin kita pelajari di dalamnya. Yang pertama adalah Tuhan Allah itu masih tetap ada dan peduli terhadap kita. Seperti halnya Tuhan Yesus memiliki kepedulian terhadap yaitu para orang-orang yang terkena kusta.
yang terbuang dari masyarakat, yang dijauhi oleh masyarakat, yang sangat berbahaya bila mana bersentuhan. Tetapi Tuhan menyentuh dengan kasih-Nya, tetap memandang dan memperhatikan kepada apa yang diperlukan oleh orang-orang kusta itu. Demikian pula pada masa sekarang ini, saudara, apapun dalam keadaan kita, perhatikan dan yakinlah bahwa Tuhan Allah masih tetap ada dan tetap memperdulikan Anda, memperdulikan kita semua. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan perhatikan. Lihatlah di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saya akan membuka dan membacakan buat Anda sekalian. Yesaya pasal 41 pada ayat yang ke-10. Maaf, agak lambat. Tetapi saya ingin membacakan itu buat kita semuanya, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 41 pada ayat yang ke-10 yang mengatakan begini. Janganlah takut, kata firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman. Tetapi kita masih memiliki satu pengharapan, yaitu Tuhan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan sebuah jaminan yang luar biasa. Dia berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Kapanpun kita, dalam keadaan apapun, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mengatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Memang banyak perkara yang membuat kebimbangan pada masa-masa sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sebab aku, Tuhan ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengimani, mempercayai bahwa kuasa-Nya masih ada, terus ada. Kasih-Nya masih terus ada dan senantiasa ada. Kepedulian Allah senantiasa disediakan buat kita semuanya dalam segala keadaan apapun. Itu yang pertama yang boleh kita renungkan, kebenaran yang seperti apa yang dialami oleh ke-10 orang kusta itu. Berpengharapan kepada Yesus. Meskipun kondisinya tidak baik, kondisinya terbuang, kondisinya harus berjauhan. Tetapi yang menjadi kekuatan imannya adalah Tuhan yang senantiasa dekat dengan mereka. Yang bisa diharapkan. Tuhan kuasanya tak terbatas dan kuasanya itu tidak berkurang sedikit pun. Karena itu, saudaraku, tetaplah percaya kepadanya. Yang kedua, kalau yang pertama itu kalau boleh saya katakan itu dari pihak Allah, dari pihak Tuhan yang dan senantiasa menyediakan jalan keluar setiap permasalahan kita. Yang kedua adalah itu bagi kita sebagai umat Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh 10 orang kusta itu adalah mempunyai iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, iman adalah tetap percaya, tetapi juga perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan kita baik itu kepada lingkungan kita, apa yang menjadi peraturan-peraturan pemerintahan kita harus tinggal di rumah, kita harus beribadah di rumah, kita harus melakukan segala sesuatu di rumah. Kalau keluar harus memakai masker dan harus berhati-hati dan lain sebagainya. Itu adalah peraturan-peraturan dari pemerintahan kita.
Iman kita harus menetap atau melakukan atau dibuktikan iman kita ini dengan perbuatan kita, yaitu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Perbuatan kita menjaga jarak dan sebagainya untuk menjaga kesehatan kita. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Seperti 10 orang kusta tadi. Mereka percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Ketika Yesus berkata, pergi, perlihatkanlah kepada imam-imam. Imannya ada, percayanya ada. Tetapi juga langkahnya ada, perbuatannya ada, pergi kepada imam-imam. Dan ketika mereka pergi, mereka sembuh. Ini hal yang luar biasa. Iman disertai ketaatan, iman disertai perbuatan. Bahkan di dalam firman Allah dalam kitab Yakub mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu kosong. Tidak ada artinya mempunyai iman tanpa perbuatan. Contohnya, mungkin kita percaya bahwa kuasa Allah itu melindungi kita sekalian dari segala virus, segala penyakit, sakit penyakit. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, kita mencoba seenaknya pergi kemana-mana tanpa memakai masker dan sebagainya, itu bukan iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya adalah percaya tetap Tuhan melindungi kita, tetapi di sisi yang lain kita adalah mentaati apa yang harus kita taati. Sebab pemerintah yang sekarang ini adalah hamba-hamba Allah yang ditunjuk untuk mensejahterakan bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, setelah kita dilepaskan daripada segala penderitaan, nanti saatnya kita harus mengucap syukur seperti apa yang dialami oleh salah satu daripada para orang-orang yang terkena kusta itu. Saudara-saudara, percayalah bahwa masa-masa sekarang ini Tuhan tetap menyelenggarakan pertolongan kepada kita. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Mari kita akan melihat apa yang dialami oleh seorang pribadi yang terkenal, yang suatu saat diperhadapkan dengan kondisi yang kurang baik. Mari kita akan lihat contohnya, yaitu Ayub. Kita membuka dalam kitab Ayub pasal yang ketiga pada ayat yang ke-25 dan 26 begini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Coba perhatikan dengan kalimat ini. Ini menyatakan kemanusiaannya Ayub. Ayub pernah mengalami rasa ketakutan. Ayub pernah merasa sesuatu yang menimpa, yang membuat dia mengalami kecemasan. Itu yang mendatangi Ayub. Meskipun sesungguhnya tidak diinginkan itu terjadi pada Ayub. Demikian juga bagi kita sekalian. Apa yang sedang kita hadapi ini atau alami ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi ternyata itu datang di tengah-tengah kita. Ayub pun pernah berkata, aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Saudara-saudara, Ayub pun pernah mengalami suatu kegelisahan yang luar biasa karena kondisi yang sedang dihadapi itu. Tetapi perhatikanlah pada pasal yang terakhir, kitab Ayub memiliki satu iman yang begitu luar biasa. Saya bacakan dalam kitab Ayub pasal 42 pada ayat yang kedua mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan, di satu sisi Ayub merasa diperhadapkan dengan masalah-masalah yang rumit. Tetapi di sisi yang lain, Ayub memiliki satu keyakinan yang besar, keyakinan yang luar biasa, sampai ia mengatakan,
dalam pasal ke-42 kitab Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau ya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan biarlah ini merupakan iman kita juga. Tuhan sanggup melepaskan apa yang sedang kita hadapi. Tuhan sanggup mempunyai rencana yang di luar akal manusiawi kita. Tuhan sanggup untuk melepaskan segala yang kita sedang khawatirkan pada saat ini. Sekali lagi saya baca dalam pasal 42 kitab Ayub ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Apa yang dirancangkan oleh Tuhan, yaitu damai sejahtera itu akan dilaksanakan dan itu tidak akan gagal seperti apa yang menjadi keyakinan Ayub. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan di PBW Windan, meskipun kita berjauhan, tapi kita punya Allah yang hidup, yang senantiasa dekat dengan kita, dan juga Allah yang mempunyai rencana bagi kita, dan tidak ada yang gagal rancangan Tuhan itu. Oleh karena itu, biarlah kita terus berpihak kepada Allah dalam segala apapun yang sedang kita alami. Saudara-saudaraku, kita akan renungkan itu dan menjadi perenungan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kiranya Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Meskipun kami berjauhan, kami masih ada komunikasi antara kami semuanya. Tetapi kami bersyukur lebih daripada itu, Bapa. Bahwasanya Engkau adalah pribadi yang tidak jauh dengan kami. Engkau pribadi yang mau tahu keadaan kami. Apa yang sedang kami hadapi Engkau tahu semuanya. Bukan hanya sebatas tahu, tetapi Engkau merencanakan, merancangkan sesuatu hal yang luar biasa. Karena itu seperti apa yang dialami oleh Ayub, memiliki iman yang begitu luar biasa. Rancanganmu tidak akan gagal. Kuasamu yang akan melaksanakan itu semua. Bapa kami di dalam surga, kami boleh bersyukur pada saat ini untuk belajar tentang apa yang dialami oleh orang-orang kusta yang dalam keadaan diperhadapkan kegelisahan hatinya, tidak boleh berdekatan dengan orang lain supaya tidak menular dan sebagainya, harus menjaga jarak dan sebagainya. Demikian pula kami pada saat ini diperhadapkan yang hampir-hampir sama. Tetapi biarlah iman yang dimiliki oleh orang-orang kusta itu adalah kami miliki juga. Percaya bahwa Yesus yang akan bertindak, yang mengubahkan, yang semuanya ini akan dilakukan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang ada di PBW Windan, siapapun mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan jauhkan daripada virus dan dampaknya. Kami berdoa Tuhan, peliharakanlah mereka dalam kebutuhan jasmani rohani kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami masih satu dan dipersatukan di dalam doa untuk saling mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di PBW Windan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.